Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua seputar Australia. Jadi it's all about Australia nah teman-teman. Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas perbedaan antara working holiday visa atau WHV ya, sering disingkat WHV itu, sama visa kerja. Ada bedanya apa sih, basic perbedaannya apa sih antara visa kerja sama working holiday visa itu. Jadi saya bakalan bahas di konten kali ini, jadi simak videonya. So mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa mohon maaf kalau teman-teman yang ngajuin pertanyaan lewat DM Instagram ataupun via email dan kolom di komen YouTube. Mohon maaf kalau respon dari saya itu telat ya, mau sehari 2 hari ataupun lebih ya. Jadi saya selalu konfirmasi seperti ini di hampir setiap video saya. Kalau teman-teman yang bertanya lewat SMS itu, mohon maaf kalau jawabannya suka telat. Insya Allah saya bakalan jawab setiap pertanyaan yang teman-teman ajuin, maupun pertanyaan yang basic, yang lumayan agak susah menurut saya. Kadang-kadang kalau pertanyaan agak susah, saya juga suka googling ya teman-teman ya. Saya juga itu bukan migration agent dan bukan petugas imigrasi juga. Jadi saya juga pengetahuannya terbatas. Kadang-kadang kalau ada teman-teman yang bertanyanya yang saya tidak tahu, saya pun googling cari ke website yang ada di Australia juga teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau jawabannya suka telat. Nah, di konten kali ini teman-teman, saya bakalan bahas mengenai apa sih perbedaan antara visa kerja dan working holiday visa. Banyak teman-teman yang kurang paham membedainya teman-teman ya. Dan seringkali terbanyak juga yang bertanya, bedanya apa sih Kang kalau kita pakai working holiday visa terus pakai visa kerja, itu kan sama-sama bisa kerja. Iya betul, sama-sama bisa kerja, tapi ada perbedaannya. Dan ada basic perbedaan yang sangat signifikan antara kedua visa itu ya. Nah, jadi di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai antara perbedaannya seperti apa, dan persamaannya saya bahas juga sedikit ya untuk working holiday visa dan visa kerja di Australia. Oke teman-teman, langsung aja ya biar nggak banyak lama. Jadi perbedaan antara working holiday visa atau WHV dan visa kerja biasa ya di Australia. Jadi perbedaannya itu atau persamaannya itu saya bahas mungkin agak sedikit detail biar teman-teman paham juga nih, oh bedanya ternyata begini kalau WHV dan sama working visa itu ya. Nah, kalau si working holiday visa itu dari perbedaan umurnya nih ya, saya bahas dari perbedaan umur. Untuk working holiday visa atau WHV itu umurnya itu maksimal 30 tahun buat negara Indonesia. Karena si working holiday visa itu ada yang umur maksimal 35 tahun untuk beberapa negara seperti Inggris atau apalagi ya. Ada beberapa negara ya yang 35, yang saya tahu tuh Inggris ya, boleh 35 tahun. Tapi untuk negara Indonesia itu maksimal usia 30 tahun. Dan seperti itu. Nah, untuk visa kerja itu maksimal 45 tahun teman-teman. Jadi beda ya, perbedaannya udah kelihatan dari segi umur ya. Untuk working holiday visa itu 30 tahun maksimal, dan untuk visa kerja itu 45 tahun. Dan persamaannya itu juga ada IELTS. Persamaannya itu IELTS, jadi membutuhkan sertifikat IELTS. Jadi kedua visa ini sama-sama membutuhkan IELTS. Cuman untuk si working holiday visa itu skor IELTS-nya itu minimal 4,5 ya. Kalau belum ada perubahan masih 4,5 skor IELTS-nya. Nah, untuk si visa kerja itu 5,5 si IELTS-nya teman-teman. Dan perbedaan yang signifikannya itu yaitu si working holiday visa ini atau WHV ini boleh kerja ke mana saja. Maksudnya boleh kerja ke mana saja itu tidak tergantung ke satu perusahaan. Nah, kalau teman-teman memegang working holiday visa itu boleh kerja kemana aja teman-teman. Mau ke perusahaan ini, mau ke industri ini, mau ke perkebunan, ataupun mau ke mining, mau ke hospitality, boleh kemana saja, boleh mau ke perusahaan mana saja. Dan kalau untuk si visa kerja,
itu harus stick di satu perusahaan karena itu membutuhkan sponsor. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Kalau si visa kerja itu membutuhkan sponsor dari perusahaan, sebagaimana yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi si visa kerja itu dibutuhkan sponsor dari perusahaan. Dan si visa kerja ini teman-teman dibagi lagi subclass-nya teman-teman. Jadi ada beberapa subclass yang berbeda. Jadi awas hati-hati teman-teman ya. Visa kerja itu ada beberapa subclass yang berbeda. Ada 482, 494, 4 berapa lagi ya? Banyaknya, ada beberapa, ada 186. Pokoknya ada beberapa, ada contohnya Dama Visa juga itu ada gitu kan, seperti itu yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi si visa kerja itu ada beberapa subclass lagi, dibagi cabang lagi ya, jenis subclassnya atau jenis ininya, nomornya ada 482, 494 dan apapun itu. Dan kalau si working holiday visa itu cuma 1462 ya. Nah, untuk si working visa kerja ini itu harus disponsorin oleh perusahaan. Jadi teman-teman kerjanya nggak bisa sembarangan. Misalnya nih ya, teman-teman kan banyak yang bertanya juga, kalau saya dapat visa kerja, saya kerja boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Nggak segampang itu teman-teman. Jadi visa kerja yang dapat sponsor perusahaan itu harus bekerja di perusahaan yang menyponsori itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, tapi kalau teman-teman misalnya pengen pindah nih, kerjaan nggak betah atau apapun, boleh pindah juga, cuman harus dapat sponsor juga dari perusahaan yang lain. Soalnya kan si perusahaan ini nyponsorin teman-teman datang ke Australia bekerja. Nah, teman-teman keluar otomatis kan ini nggak nyponsorin nih. Nah, yang ini nggak nyponsorin, teman-teman harus dapat sponsor yang lain juga kalau mau pindah kerja. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi bedanya sama si WHV atau Working Holiday Visa itu, kalau si Working Holiday Visa harus bukan harus, bebas kerja di mana saja ya, di industri apapun, hospitality, perkebunan, apalagi ya, mining, pokoknya apapun itu boleh kerja dimanapun. Dan kalau si visa kerja 482, 494 itu harus bekerja di satu perusahaan yang menyponsori. Nah, jadi perbedaannya jelas lah teman-teman ya. Jadi antara si Working Holiday Visa dan si visa kerja tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, terus ada lagi perbedaan antara uang saving money atau uang yang ada di bank. Nah, untuk si Working Holiday Visa teman-teman, itu mengharuskan ada uang sekitar 50 juta atau 5.000 dolar di uang tabungan. Persyaratan untuk Working Holiday Visa ya ketika apply. Sedangkan untuk visa kerja, saya sering kali jelaskan teman-teman itu tidak punya uang sepeser pun di bank itu tidak apa-apa. Jadi uangnya kosong di bank atau nol itu nggak apa-apa. Soalnya si perusahaan yang nyponsorin kan, jadi si perusahaan yang datang menyponsori untuk teman-teman. Jadi ketika datang pasti itu otomatis kerja dan dapat gaji juga langsung dari karyawan ya, per minggu, 2 minggu ataupun per bulan. Jarang sekali yang per bulan, tapi ada juga yang per bulan. Cuman umumnya gaji di Australia itu per minggu atau per 2 minggu. Disebutnya fortnight kalau per 2 minggu. Nah, jadi perbedaan dari segi persyaratan untuk apply-nya itu, si visa Working Holiday Visa itu harus punya tabungan minimal 50 juta di bank atau sekitar 5.000 dolar. Sedangkan untuk visa kerja itu tidak punya uang sepeser pun tidak apa-apa. Jadi disponsorin oleh perusahaan, ada yang nanggung lah istilahnya seperti itu ya. Jadi ada yang bertanggung jawab ketika datang ke Australia, mempekerjakan di sana, bekerja dan mempunyai penghasilan seperti itu. Soalnya kalau si Working Holiday Visa kan itu kenapa ada uang jaminan, bukan uang jaminan, jadi uang tabungan 50 juta itu. Soalnya ketika datang ke Australia itu, yang Working Holiday Visa itu belum tentu dapat kerja. Mungkin seperti itu ya. Jadi saya jelasin secara halusnya gitu kan, secara mudahnya dijelasin, dicerna oleh teman-teman. Kenapa harus ada uang 50 juta di bank itu? Mungkin jaga-jaga in case atau ketika datang teman-teman menggunakan Working Holiday Visa datang ke Australia itu tidak langsung mendapatkan kerja. Jadi nganggur dulu gitu kan beberapa minggu atau sebulan gitu kan. Cari-cari kerja dulu kan, datang cari-cari rumah gitu kan, seperti itu. Nah, jadi harus ada spare uang juga, makanya ada persyaratan uang 50 juta di account bank, di bank account teman-teman ya. Sedangkan si visa kerja tidak ada uang juga, tidak apa-apa karena datang ke Australia otomatis langsung bekerja di perusahaan yang menyponsori, seperti itu teman-teman. Nah, kalau perbedaan dari segi kedepannya
itu yang paling bagus itu dua-duanya, kalau menurut saya dua-duanya bagus. Ada buat chance buat kedepannya minimal stay 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu masih bisa. Dan seperti yang saya jelaskan, kalau visa working holiday visa itu agak sedikit berbeda. Maksudnya berbeda itu tidak bisa lanjut ke PR teman-teman, kecuali perjalanannya masih panjang. Jadi nggak bisa dari visa working holiday visa, habis working holiday visa langsung apply ke PR. Nah itu tidak bisa. Nah kalau si visa kerja itu bisa apply ke PR, dan tergantung si subclass jenis visanya ya. Yang saya jelaskan tadi kan visa kerja ada beberapa jenis subclassnya. Dan kalau si visa kerja itu umumnya bisa lanjut ke PR atau permanent resident. Dan itu tergantung ke si perusahaan yang nyponsorinya juga. Jadi si perusahaannya kalau mau nyponsori lanjut ke PR ya boleh ke PR seperti itu. Dan kalau si visa kerja, kalau si working holiday visa, itu misalnya kalau habis di working holiday visa ya lanjut misalnya di extend working holiday visanya setahun lagi, di extend lagi. Misalnya kalau habis sudah extensionnya 3 tahun itu, boleh cari perusahaan yang lain untuk mendapatkan visa kerja, ataupun mau lanjut stay di Australia, mau ngambil visa student. Saya udah jelasinnya saya lupa video episode berapa mengenai extension holiday visa itu ya, working holiday visa itu. Jadi perbedaannya kalau si working holiday visa tidak bisa apply ke PR, kalau si working visa atau kerja visa itu boleh apply ke PR. Tapi tergantung subclassnya ya, jenisnya visanya itu apa, seperti itu. Kalau perbedaan dari jenjang jenjang kedepannya seperti itu. Oke ya, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat teman-teman yang belum paham mengenai perbedaan visa kerja dan working holiday visa itu apa. Jadi boleh sih kerja dua-duanya kerja kan, teman-teman ngerti gitu kan, boleh dua-duanya kerja. Cuman dari perbedaannya ada perbedaannya juga ya. Makanya saya jelasin buat teman-teman yang belum paham. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat juga. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman juga ada rezekinya ya kerja, misalnya cita-citanya kerja ke luar negeri, mau ke Australia, mau ke Amerika, mau ke Eropa, mau kemanapun, yang penting bisa memperbaiki kehidupan finansial keluarga teman-teman. Dan jangan lupa selalu minta doa dari orang tua. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.